Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Nona, Tuan ingin Anda menemuinya. Bibi Emily menyampaikan perintah itu kepada Reina, padahal Reina sedang memoles wajahnya di depan meja rias. Ya, sebentar, jawab Reina yang sedang fokus memakai lipstik. Reina meratakannya dengan melumat bibirnya sendiri. Setelah ia rasa rapi, Reina pun bangkit berdiri. Reina mengikuti langkah Bibi Emily untuk membawanya sampai pada Arsen, di mana Arsen sedang duduk di ruang tengah bersama dengan beberapa orang yang berdiri di sisinya. Selamat siang, Nona Reina, sapa seorang wanita sembari membungkuk kepada Reina. Alis Reina terangkat karena mengenali wanita berpakaian elegan itu. "MB Imelda," serunya sumringah. "Ingat juga ya kamu," sahut Arsen. "Sini duduk." Arsen menepuk bagian kosong dari sofa yang ia duduki. Reina hanya menurutinya. Kemudian Arsen berkata lagi, "Mulai hari ini Melda akan menjadi bodyguard kamu." "Hah? Apa?" Reina mengernyit aneh. "Kamu tuh suka banget diculik. Jadi Melda yang akan menemani kamu kemanapun kamu pergi," jelas Arsen. "Loh, gak bisa gitu dong. Aku juga kan butuh privasi." "Gak mau ah, gak suka," lenyek Reina menolak. "Gak ada penolakan, sayang. Pokoknya gak mau. Aku gak suka diikutin kemana-mana. Lagian MB Melda pasti capek ngikutin aku yang pecicilan begini." "Ya, karena itu. Karena kamu gak bisa diam makanya aku khawatir." "Gak mau, Arsen." "Iya deh, gak pecicilan lagi. Janji." Reina memperlihatkan muka memelasnya yang berharap Arsen akan terlena. Tapi harapan Reina tak tercapai. Arsen tetap menggeleng. "Pekerjaan Melda ada di tangan kamu. Kamu mau terima dia, atau dia akan aku pecat," ancam Arsen. "Ih, Arsen, kamu kok makin nyebelin sih? Aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa jaga diri aku sendiri. Lihat tuh, Melda sedih kalau harus dipecat." Arsen mengajak Reina melirik Melda, di mana Melda jadi kebingungan harus menunjukkan wajah seperti apa. Kalau sudah begini Reina jadi tak enak hati, tapi tetap saja dirinya kesal. Reina mau bebas sesuka hati. Dibanding mempersulit masalah ini, kamu gak mau jumpa desainer. "The desainer? Buat apa?" Dibanding menjawab, Arsen menaikkan sebelah alisnya. Reina sempat bingung apa maksud Arsen, tapi tak berselang lama mulut Reina terbuka sempurna. "Oh," serunya. Mauku." Reina begitu kegirangan. "Ayo, kita pergi." "Ayo, sekarang?" "Kemana?" "Arsen," sungut Reina kesal. "Sayang gitu manggilnya." "Iya, deh. Saya Aang, ayo dong kita pergi." Arsen tertawa geli. "Ya udah, ayo." Arsen bangkit berdiri, tapi ternyata dirinya ditarik oleh Reina lagi. "Loh kan biasanya minta kiss." Reina manyun. Ekspresinya membuat Arsen merasa gemas. Lantas Arsen menarik kedua tengkuk Reina dan mencium bibir Reina. Arsen menekan ciumannya sebelum melepaskannya kembali. Sementara Arsen dan Reina bersiap-siap, di sisi lain Zoya tampak membereskan barang-barang di meja kerjanya. "Loh, mau kemana?" tanya Hengki yang baru saja menghampiri Zoya. "Resign," jawab Zoya dengan nada lemah. "Seriusan?" Hengki memelotok lebar. Zoya menghela napas gusar. "Gue gak setangguh Reina, Kai. Gue gak bisa kerja di saat orang lain ngegosipin gue. Lebih baik gue resign sekarang." Hengki membasuh bibir bawahnya. Ia manggut-manggut mengerti. "Iya sih, ada benarnya juga," ucapnya. "Ya udah deh, lo semangat terus pokoknya. Masih banyak kok pekerjaan lain di luar." Zoya tersenyum kecil. "Thanks, Kai." Setelah barangnya yang terakhir ia masukkan di sebuah box, Zoya pun mengangkat box tersebut. "Kalau gitu gue duluan, ya." Hengki mengangguk. "See you next time." Zoya melangkah pergi meninggalkan kantor tersebut. Tak ia sangka secepat ini Zoya bisa bekerja di sini.
Zoya pikir tidak akan ada yang tahu tentang masa kelamnya, tapi ternyata, ya begitulah. Sebenarnya Zoya ingin pamit dengan Reina, tapi kabarnya Reina tidak ke kantor hari ini. Nanti saja Zoya cat. Seperginya Zoya dari sana, Hengki melangkah ke tempat Zain berada. Zain masih sibuk bergelut dengan komputernya. Bro. Ternyata Zoya resign hari ini. Katanya dia nggak sanggup dengerin omongan orang. Lapor Hengki secara langsung. Jari Zain yang mengetik keyboard spontan berhenti. Matanya terangkat menatap Hengki sambil bertanya. Barusan lo bilang apa? Zoya resign? Anjir. Barusan dia beresin barang. Sering banget lo gak dengerin omongan gue. Kebanyakan kerja sih. Belum juga Hengki menyelesaikan kalimatnya, tahu-tahu Zain berhambur pergi. Hengki mengernyit heran melihat tingkahnya. Zain berlari di sepanjang koridor demi mengejar Zoya. Zain harap bisa sempat bertemu perempuan itu. Namun harapan Zain pupus karena begitu keluar dari kantor, keberadaan Zoya tak bisa ia temukan. Zain mengusap kasar rambutnya. Sial. Kenapa dia pergi tanpa pamit seperti ini? Tanya Zain yang merasa kesal sendiri. Baru saja Zain ingin masuk kembali ke kantor, tapi seruan seseorang membuat Zain berbalik. Pak Zain. Panggilnya sedikit berteriak. Usai Zain berbalik dirinya bisa melihat Zoya yang berjalan mendekat. Memang barusan yang memanggil Zain adalah Zoya. Kenapa kamu resign gak bilang-bilang? Kesal Zain. Lah kok ngamuk? Zoya berdeci sinis. Memangnya kalau saya mau berhenti kerja, saya harus minta izin ke Anda dulu gitu? Zain mengusap tengkuknya. Bukan gitu maksudnya. Zain menghela napas gusar. Kalau kamu berhenti kerja, kamu mau kerja di mana lagi? Jangan bilang kamu mau jadi kupu-kupu malam lagi. Tudingnya tak suka. Zoya menggeleng kuat. Saya udah janji ke diri saya sendiri kalau saya nggak akan masuk ke dunia itu lagi. Lalu, Zoya menghendikan bahu. Paling nggak saya nggak punya tanggungan biaya kuliah lagi, jadi saya bisa lebih santai. Oh, oke. Zain mengangguk singkat. Ya sudah kalau gitu. Kita pisah di sini? Loh. Ini kan bukan perpisahan. Zoya tertawa singkat. Kita bisa ketemu di mana aja, Pak Zain. Oh, apa harus saya panggil Zain? Zain? Tentu. Pria itu mendengkus geli. Benar juga sih. Zayla juga masih butuh kamu. Saya harap kamu gak merasa terganggu kalau saya hubungi. Gak kok. Gak sama sekali. Saya senang bisa mengurus Zayla kapanpun. Apa kamu gak berniat jadi babysitter? Katakan tarif yang kamu mau. Kamu jagonya masang tarif, kan? Zoya hanya bisa tertawa menanggapi kalimat itu. Untuk selanjutnya Zoya manggut-manggut. Kalau dipikir-pikir itu adalah ide yang bagus. Zoya bisa mendekatkan diri dengan anaknya. Siapa tahu Zoya bisa dekat dengan ayahnya juga. Baru saja Arsen dan Reina tiba di sebuah butik besar nan mewah. Banyak sekali gaun pengantin model terkini yang terpajang di setiap sudut. Mata Reina tak berhenti berbinar melihat betapa cantiknya gaun-gaun itu. Arsen dan Reina disambut ramah oleh seorang desainer ternama yang sudah menunggu kedatangan mereka sedari tadi. Arsen memang sudah membuat janji temu sejak beberapa hari lalu. Selamat datang Tuan dan Nyonya Arsenio. Kalian tampak sangat serasi. Ya, puji wanita tersebut dengan senyum lebarnya. Terima kasih. Jawab Reina tak kalah ramah. Perkenalkan, nama saya Rita. Pak Arsen memanggil saya untuk menyiapkan gaun pernikahan untuk Anda. Di sini saya sudah membawa beberapa gaun keluaran terbaru. Silakan dilihat terlebih dahulu. Rita menuntun langkah Reina menuju spot di mana gaun-gaun yang ia maksudkan berada. Sungguh Reina mengagumi semua gaun buatan Rita sampai Reina bingung sendiri gaun mana yang harus ia pilih. Menurut kamu yang mana? Tanya Reina pada Arsen. Arsen ikut melihat-lihat. Semua bagus. Respon Arsen. Reina menculit. Aku juga tahu semuanya bagus makanya aku tanya kamu. Dicoba aja satu-satu. Reina mengkesal. Itu ide yang bagus. Nyonya. Ya, memang kalau sudah Arsen yang menyarankan pasti semua orang juga mengatakan itu adalah ide yang bagus. Kalau dipikir-pikir gaunnya ada banyak, Reina capek. Tapi ya sudahlah, demi mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik.
Arsen duduk di salah satu sofa dengan sajian kue dan kopi sembari membaca majalah boutique tersebut. Dirinya anteng menunggu Reina selama di fitting room. Beberapa waktu kemudian Reina keluar dengan sebuah gaun berwarna keemasan dengan style alain. Sesuai dengan namanya, gaun yang satu ini tampak seperti huruf A, yakni bervolume dari bagian pinggang ke bawah. Otomatis saat mengenakannya tubuh dapat terlihat lebih jenjang. Arsen menahan rona di pipinya melihat betapa cantik sang kekasih dibalut gaun seindah itu. "How about this?" tanya Reina malu-malu. "Awesome." Arsen memerhatikan dari atas sampai bawah. Aku rasa bagian atasnya terlalu terbuka." Reina menunduk. Ya, Reina pikir Arsen benar. Bagian dadanya membentuk kelima sehingga memperlihatkan belahan dada Reina. Next, Reina mencoba gaun yang lain. Kali ini Reina keluar dengan empire waist berwarna putih tulang. Rita yang memberitahu nama itu. Gaun ini potongan tepat di bawah dada, jadi pas dikenakan untuk tubuh yang petit. Gaun ini dapat membuat tubuh mungil pengantin terkesan lebih tinggi. Materialnya juga ringan, jadi mudah diangkat. Jelas Rita. Tapi Reina sudah termasuk tinggi. "Saya rasa gaunnya kekecilan. Coba yang lain," ucap Arsen. Selanjutnya yang dicoba Reina adalah mermaid dress. Bentuk roknya span sampai di bawah lutut lalu setelahnya mengembang. Kurang lebih seperti jam pasir. Lagi-lagi senyum Arsen mengembang. "Kalau yang ini gimana?" tanya Reina. "Ini lebih bagus dari dua sebelumnya. Apa kamu suka?" ujar dan balik tanya Arsen. "Aku suka semuanya. Tapi untuk yang ini aku kesulitan jalan." Pipi Reina menggembung kesal. "Kalau gitu ganti yang lain." Reina kembali masuk ke fitting room. Tak terasa 2 jam berlalu setelah mencoba berulang kali gaun-gaun mewah yang ada di sana. Reina merasa kelelahan. Sampai saat Reina mencoba sebuah gaun berwarna putih susu. Ball gown, namanya. Bentuknya megah seperti yang sering dipakai princess di negeri dongeng. Pandangan Arsen terpana setelah gaun tersebut melekat di tubuh Reina. "How about this one?" tanya Reina lagi. Senyum Arsen mengembang sempurna. "Perfect." Reina menatap pantulan dirinya di depan cermin. "Gila, ternyata gue secantik ini." Heboh Reina pada dirinya sendiri. Reina berputar, memerhatikan lekuk tubuh dan juga gaun mewah yang masih ia kenakan. Memang gaun yang sempurna. Foto ah. Reina mengambil ponselnya dan segera memotret dirinya mirror selfie. Jari Reina bergerak mengirim foto tersebut kepada salah satu kontaknya, yaitu Sheila. "Di mama muda, cantik banget kan adikmu yang kece ini? Dirimu mah kalah jauh. Asek." Entah bagaimana reaksi Sheila di seberang sana saat membaca pesan menyebalkan dari Reina. Ya, Sheila duluan yang memulainya sih. Baru semalam Sheila mencari gaun pengantin dan dirinya pamer ke Reina. Sheila juga masih menginginkan double wedding antar mereka berdua. "Suka banget sama gaunnya?" tanya Arsen yang tiba-tiba muncul di belakang. "Suka banget," jawab Reina antusias. "Jadi gak sabar. Bisa gak sih besok aja kita nikah?" Arsen tertawa sambil mengacak rambut Reina. "Sabar dong. Kita kan harus prawedding dulu. Semuanya harus disiapin matang-matang supaya momen sakral ini berjalan sempurna. Cepat atau lambat you'll still be mine. Kamu akan tetap jadi milik aku satu-satunya." Reina tersenyum malu-malu. Merasakan usapan lembut di pipinya membuat hati Reina menghangat. "Thanks for coming to my life," sahut Reina. Arsen mengecup kening Reina cukup lama. Semoga setelah ini tidak ada kendala apapun lagi. Reina. Wajah Reina begitu cerah ketika melihat Zoya akhirnya sampai di rumahnya. Reina yang menyuruh Zoya untuk datang kemari karena adanya Melda yang membuat Reina tidak leluasa. Reina lompat-lompat dengan tangan terentang sembari menunggu Zoya berlari mendekat. Namun Melda menghentikan aksi Reina itu dengan menekan pundak Reina. "Nyonya, itu berbahaya untuk kandungan Anda," katanya. Reina melengos kesal. "Reina!" Zoya menyerbu Reina untuk ia peluk erat. Muka Reina kembali senang. Reina membalas pelukan Zoya. "Anjir, lo kerja enak banget. Kerja gak kerja tetap digaji. Gak ada yang omelin. Sumpah sih, laki gero banget lo."
Heboh Zoya begitu antusias. Reina menyenyir lebar. I hope so. Ayo masuk. Reina merangkul Zoya untuk melangkah masuk. Zoya tak berhenti terpukau dengan besar dan mewahnya rumah yang ditempati sahabatnya itu. Memang Reina seberuntung itu bisa menjadi nyonya besar di rumah yang lebih banyak asisten rumah tangganya dibanding tuan rumah. Wah, gila banget sih. Lo pernah merasa jadi queen of fairy tale gak sih tinggal di sini? Tanya Zoya sambil memandangi seisi rumah. Nomor, gue bukan ratu dari negeri dongeng, tapi gue ratunya Arsen. Jawab Reina begitu senangnya. Anjay. Saailu, NYT. Duduk dulu, NYT. Jeti lo mau cerita apa nih? Sesampainya di ruang tamu Zoya duduk di salah satu sofa disusul oleh Reina juga. Sementara Melda berdiri siaga di samping Reina. Wajah Zoya berubah sendu. Jeti gini. Zoya menjilat bibir bawahnya. Bukannya gue gak menghargai lo yang udah bantuin gue ngelamar kerja. Tapi gue punya kendala di kantor. Gue udah resign dari kerjaan gue. Rain. Jelas Zoya hati-hati. Reina yang mendengarnya lantas terkejut. Seriusan lo? Kendala apa? Kenapa? Tanyanya cemas. Entah gimana gue ceritanya. Lo inget 2 cowok yang mau nyakitin gue di basement? Mereka emang udah dipecat. Tapi berita tentang gue jadi kesebar. Zoya si pelacur. Seisi kantor tahu itu. Gue gak bisa. Rain. Gue gak sanggup kerja dengan kondisi begitu. Ya ampun. Coy. Lo serius? Reina merapatkan duduknya. Ia menggenggam tangan Zoya yang gemetar saat bercerita. Zoya menunduk dalam. Kemarin gue dilabrak di kantor. Namanya Okta. Dia pacarnya direktur. Zain datang ngebelain gue jadi gue takut kalau Zain kena imbasnya. Okta ngancem bakal pecat Zain kalau Zain berulah. Memang lebih baik gue ngundurin diri. Rain. I'm so sorry. Harusnya gue bisa lebih hati-hati. Nuh, lo gak perlu minta maaf. Reina beranjak memeluk Zoya sembari menenangkannya. Namun dipeluk seperti justru membuat Zoya menangis. Zoya membalas pelukan Reina. Gue kotor, gue gak pantas kerja kantoran. Salah gue karena berharap lebih. Liri Zoya. Gue cuma pelacur. Gue gak pantas buat siapapun. Seandainya gue seberuntung lo. Gak boleh ngomong gitu. Zoya, lo harus move on dari masa kelam lo. Jangan lihat ke belakang lagi. Ya, kapanpun lo butuh pasti gue bantu. You're Cinderella, right? Ujar Reina dengan segala kepeduliannya. Nomor longer, Cinderella's dead now. Reina ikut sedih melihat Zoya. Zoya yang Reina kenal bukan seperti ini. Wanita itu selalu menangis sendirian di kamarnya dengan sebotol minuman atau sebatang cerutu. Tapi kalau ia sudah menunjukkan air matanya maka apa yang ia rasakan benar-benar sakit. Terakhir kali Reina melihat Zoya menangis adalah saat dirinya memberikan anaknya kepada keluarga kaya yang tak bisa punya keturunan. Sayang, kamu di mana? Arsen batal berteriak karena lebih dulu melihat keberadaan Reina sedang bersama wanita yang Arsen kenali sering mengobrol dengan Reina di kantor. Siapa namanya Arsen lupa. Apapun itu Arsen melihat wajah Reina terlihat sedih. Arsen. Renyek Reina yang buru-buru menghampiri Arsen. Reina memeluk Arsen dan menangis dalam pelukan pria itu. Why? Tanya Arsen kebingungan. Sahabat aku berhenti kerja. Lapor Reina yang mendongak tanpa melepas pelukannya. Dia. Arsen menunjuk Zoya dengan ujung matanya. Reina mengangguk manyun. Kok bisa? Kenapa? Karyawan kamu gak ada bagus-bagusnya. Mentang-mentang dia pacarnya direktur Jeti dia bisa ngancem sesuka hati. Masa katanya dia bakal pecat Zoya dan Zain yang ngebelah Zoya. Kesal banget aku tahu gak? Hah? Seriously? Arsen membelalak lebar. Siapa namanya? Siapa ya tadi? Reina menatap Zoya lagi. Gue lupa namanya. Jay. Namanya Okta. Jawab Zoya kikuk. Zoya merasa kaget karena Reina langsung melaporkannya kepada Arsen. Gila saja. Tapi rasanya Zoya sedikit lega dan terhibur. Okta. Nama pacarnya siapa? Tanya Arsen. Lagi-lagi Reina melirik Zoya. Nama pacarnya siapa? Tanya Reina padanya. Zoya hanya bisa menggeleng. Gak tahu.
jawab Reina kepada Arsen. Pokoknya dia direktur. Kalau ada di kantor pusat, ya berarti direktur pusat. Gak ada yang bisa negur direktur pusat selain kamu, kan? Ya sudah, nanti aku proses. Arsen mengelus lembut rambut Reina. Jangan sedih lagi. Sudah, ya. Dengan perhatiannya Arsen menghapus jejak air mata Reina. Sheila belum datang. Kamu bilang dia mau datang hari ini, kan? Reina mengangguk. Katanya lagi di jalan, sebentar lagi sampai. Ting Nung. Nah itu. Reina melepaskan pelukannya dari Arsen. Kamu tunggu di sini aja, ujar Arsen. Arsen lebih dulu melangkah demi menemui Sheila. Seperti katanya, Reina kembali duduk di samping Zoya. Anjir, bisa-bisanya lo ngadu ke Pak Arsen. What the hell? Bininya Seo emang beda. Bisik-bisik Zoya gregetnya. Gue gak akan biarin orang yang udah nyakitin sahabat gue lolos gitu aja. Kalau dia bisa sombong punya pacar direktur, kenapa gue gak? Selain itu gue juga udah nganggep Zain seperti kakak gue sendiri. Zoya tersenyum haru. Gue bangga punya temen kayak lo. Sepulangnya Sonya dari rumah sakit, Adi membawa wanita itu pulang ke rumahnya lebih dulu. Adi merasa khawatir karena di apartemen Sonya hanya tinggal sendiri. Adi meletakkan Sonya di kamar. Dengan hati-hati Adi mengangkat satu persatu kaki Sonya ke atas tempat tidur untuk setengah berbaring. Maaf, Pak, ujar Sonya yang merasa segan akan aksi bosnya. It's okay. Adi juga menyelimuti Sonya yang lalu duduk di sampingnya. Kata dokter luka kamu jangan ditekan. Jetty lebih baik tidurnya menyamping. Ya, saran Adi. Sonya pengangguk mengerti. Adi hendak bangkit tapi tangannya lebih dulu ditahan oleh Sonya. Dengan gagu Sonya mengatakan, terima kasih karena sudah merawat saya selama di rumah sakit. Maaf saya merepotkan Pak Adi terlalu banyak. Adi mendengus geli sebelum mengangkat dagu Sonya yang menunduk sungkan. Kamu ngomong apa sih? Kamu gak merepotkan saya. Sebaiknya kamu istirahat. Ini smartphone kamu saya letak di atas nakas Jetty, kalau ada apa-apa tinggal hubungi saya. Mengerti? Mendengar suara lembut Adi membuat Sonya merasa lebih tenang. Sonya tersenyum kikuk, entah bagaimana Sonya bisa mengekspresikan perasaannya saat ini. Terima kasih, ucap Sonya lagi. Mengenai perasaan saya ke Anda, saya ingin Anda melupakannya. Anggap saja kalau Pak Adi gak pernah tahu kalau saya menyukai Anda. Lagi-lagi kepala Sonya menunduk dalam sambil memainkan jemarinya. Sayangnya saya gak bisa melakukan itu, jawab Adi dengan senyum teduh. Cuk. Tubuh Sonya menegang ketika tiba-tiba saja Adi mengecup kening Sonya sedikit lama. Jantung wanita itu berubah tidak normal dan dirinya hanya bisa diam membeku. Jangan pernah berpikir saya melakukan ini karena merasa punya hutang nyawa sama kamu. Gak ada keterpaksaan sama sekali dalam diri saya untuk dekat ke kamu. Adi kembali mengangkat dagu Sonya. Kali ini tatapan Adi begitu intens sampai membuat Sonya menahan napas. Kita jalani bersama, ya. Saya harap dalam waktu dekat saya bisa membalas perasaan kamu sepenuhnya. Lanjut Adi. Sonya tak bisa berkata-kata lagi, ia hanya bisa mengangguk. Sonya pun berharap hal yang sama. Cie, yang lagi PDKT. Zain yang muncul tiba-tiba justru menggoda. Dua insan itu ikut kaget dengan keberadaan Zain. Zain, sejak kapan di situ? Tanya Adi dengan sabar. Sayangnya sih baru saja. Pak Adi yang manggil saya, kan? Adi mengangguk kalem. Kalau gitu saya keluar dulu. Tidur yang nyenyak. Adi berkata lagi kepada Sonya sembari memperbaiki selimut Sonya. Sonya pengangguk paham. Ikut saya, perintahnya kepada Zain. Adi berjalan keluar lebih dulu, sementara Zain mengikuti di belakang. Kamu aman-aman aja? Tanya Adi di saat mereka berjalan melewati lorong di rumah mewah itu. Aman, Pak. Saya nggak sampai dipecat oleh Pak Arsen karena Reina juga melindungi nama saya. Jelas, Zain. Soal anak kamu. Kabar anak saya baik. Dia masih rewel Jetty, terkadang saya bawa dia ke kantor. Tapi itu bukan masalah besar. Bisa jadi posisi manajer kamu dipertanyakan kalau terlalu sering membawa anak. Zain membasahi bibir bawahnya. Ya, mau gimana lagi? Saya juga pasrah kalau harus turun jabatan. Anak saya lebih penting dari pekerjaan saya.
Mereka sampai di ruang kerja Adi. Zain menghentikan langkahnya sementara Adi mencari-cari sebuah berkas yang ia simpan. Sebenarnya tugas kamu di Arsenio Core sudah selesai. Ini kontrak kerja kamu, kan? Adi memperlihatkan beberapa lembar kertas yang baru saja ia temukan. Iya, Pak. Srak. Bola mata Zain membulat sempurna karena Adi merobek kontrak kerjanya begitu saja. Pak Adi, maksud Anda? Tanyanya khawatir. Saya tidak membutuhkan mata-mata lagi, jadi kamu saya pecat. Ungkapan Adi membuat raut muka Zain menjadi sedih. Jadi, sekarang saya hanya manajer biasa. Pak Adi tidak membutuhkan informasi apapun lagi. Adi menggeleng. Oh, baik kalau begitu. Zain menunduk lesu. Seharusnya Zain sudah menduga karena Arsen dan Adi mulai berbaikan. Maka tidak ada lagi yang harus Zain kerjakan sebagai agen mata-mata. Kini dirinya resmi menjadi karyawan murni Arsenio. Senang bisa bekerja dengan Anda selama ini, Pak Adi Wangsa. Adi berjalan meninggalkan Zain, tapi hanya untuk mengambil sebuah berkas yang lain sebelum pria itu kembali mendekati Zain. Ambil ini. Perintah Adi kemudian. Zain mengangkat kepalanya. Isi dan tanda tangani. Kamu bekerja dengan sangat baik. Saya percaya kamu bisa menjadi seorang direktur. Pulanglah ke perusahaan saya. Seketika wajah sendu Zain menghilang berganti senyum yang mengembang. Dengan senang hati Zain menerima kontrak kerja yang baru untuknya. Terima kasih, Pak Adi. Terima kasih banyak. Wah, baru saja jantung saya terasa ngilu. Bercandaan Pak Adi luar biasa. Adi tertawa kecil. Tidak mungkin saya melepas orang seperti kamu. Ajukan surat pengunduran diri kamu di sana. Setelah itu datanglah ke kantor dengan pakaian yang rapi. Anak kamu juga harus tampil cantik. Siap, laksanakan. Senyum Adi memudar saat benaknya memikirkan sesuatu. Bukankah Zaila membutuhkan sosok ibu? Apa kamu gak berniat mendekati seorang wanita yang cocok untuk ibu buat Zaila? Pertanyaan itu sama halnya membuat senyum Zain ikut memudar. Lantas Zain memperlihatkan senyum hambar. Zaila merasa nyaman dengan satu wanita. Saya gak tahu kenapa setiap kali Zaila dekat dengannya, Zaila berhenti menangis. Dia menjaga anak saya dengan baik. Tapi saya masih butuh waktu, Pak Adi. Butuh waktu untuk dia menerima masa lalu saya. Dan saya menerima masa lalunya. Saya gak mau kalau setelah menikah nanti, kita berdua hidup dalam bayangan yang tak seharusnya. Kalau memang berjodoh, Allah pasti akan mempermudahnya. Adi mengangguk mengerti. Ya, kamu benar. Ini berlaku untuk Anda juga. Bukan begitu? Jangan meledek saya, Zain. Adi membalik badan sembari menghela napas gusar. Kondisi saya berbeda. Saya mendukung Anda dengan Sonya. Dialah yang terbaik untuk Anda. Saya yakin itu. Begitukah? Zain mengangguk. Adi merenungkan hal tersebut. Kedatangan Sheila ke kediaman Arsen adalah untuk menuliskan nama-nama tamu yang ingin mereka undang ke acara pernikahan. Sheila yang menulis sedangkan bayi kecilnya ditimang oleh Leo. Siapa lagi nih? Udah semua deh kayaknya. Ujar Sheila setelah mengecek ulang. Itu juga udah banyak loh. MBA. Takut makanannya kurang antara. Respon Reina yang seketika mengundang tawa seluruh insan di sana terkecuali Arsen. Tawa Sheila yang paling kencang. Arsen yang duduk anteng melempar tatapan sinis. Ya ampun, Rain. Kamu meragukan calon suami kamu. Sheila bertanya tak menyangka. Mereka gak makan juga udah paling seneng nerima souvenir. Oh iya, memangnya souvenirnya apa? Tanya Reina. Aduh, udah deh. Gak usah kamu urusin itu. Pokoknya semua udah diatur. Kamu tinggal dengerin Arsen bacain ijab kabul aja nanti. Arsen menjengah kesal. Palingan yang gak makan itu kamu. Julid Arsen pada Reina. Hayo loh, marah tuh. Gertak Zoya. Seketika Reina melempar tatapan sinisnya balik. Tuh kan mulai galaknya. Udah kayak Wazowski. Hah? Alis Arsen turun sebelah. Mike Wazowski, Rain. Zoya menoyor pelan kepala Reina. Nah itu. Reina menjentikan jari. Arsen terpelongo. Aku gigit kamu. Ya. Arsen yang merasa geram seketika menyerang Reina. Reina berteriak histeris sambil berusaha menyembunyikan wajahnya.
Punggung Reina membentur lengan sofa yang menandakan ia tak punya ruang untuk kabur. Lantas Arsen menggigit pipi Reina dengan gemas. Hahaha, ampun. Raung Reina. Bukannya kesakitan, Reina justru merasa geli. Reina! Arsen! Udah! Sheila menjerit emosi. Dirinya menghela napas gusar. Apa sih kalian kayak anak kecil? Omelnya. Arsen menjauhkan diri. Dia nih. Tunjuk Reina membela diri. Udah. Setelah dipikir-pikir, kita masih punya ibu loh, Rain. Ucap Sheila yang membuat senyum Reina memudar seketika. Kita harus undang ibu. Iya, kan? Reina tak menjawab pertanyaan itu. Mukanya tersirat akan rasa kesal yang mendalam. Tak menunggu lama Reina bangkit berdiri dan beranjak pergi dari sana. Semua insan di sana hanya bisa memandang kepergian Reina. Tak bisa dipungkiri sampai detik ini Reina masih membenci ibu kandungnya sendiri. Arsen segera mengikuti Reina yang naik ke lantai 2. Arsen bisa menebak Reina pasti masuk kamar. Sesampainya di sana Arsen mendapati pintu kamarnya terkunci. Rain, panggilnya sembari mengetuk pintu. Reina, sayang, buka dong pintunya. Aku pengen sendiri. Teriak Reina dari dalam. Reina merebahkan diri di atas ranjang. Moodnya mendadak rusak. Kenapa sih BASHELLANJNJETN? Aku gak suka. Arsen mengulum bibir. Sayang, Sheila benar. Mau gimana pun, Mama Anita tetap ibu kamu. Dia harus datang ke acara pernikahan kedua putrinya. Enggak. Ibu aku udah mati sejak aku masih kecil. Aku selalu nulis almarhumah setiap kali ngisi biodata sekolah. Terus kenapa aku harus undang dia? Arsen menghela napas panjang. Ya sudah, kamu gak undang dia. Tapi kan kita nikah bareng Sheila. Kalau Sheila mau undang dia gimana? Tawah, dia kan jahat. Reina menutup kedua telinganya menggunakan bantal berharap agar Reina tak mendengar suara Arsen lagi. Sini saya bukakan. Tuan. Salah Bibi Emily. Ah, iya. Arsen mempersilahkan. Arsen lupa kalau wanita itu memiliki kunci cadangan. Reina kaget begitu pintu kamar terbuka. Dalam hati Reina merutuki bagaimana bisa. Tapi buru-buru Reina tengkurap sambil menyembunyikan tubuhnya di balik selimut. Arsen yang melihat hal tersebut geleng-geleng kepala. Ibu hamil gak boleh tidur tengkurap gitu loh. Bahaya. Sini deketan. Arsen menarik lembut tangan Reina. Hanya karena kata bahaya Reina membiarkan Arsen menariknya mendekat. Arsen menjadikan pahanya sebagai bantalan Reina. Seburuk apapun ibu kamu, telapak kakinya tetap surganya kamu. Ucap Arsen yang mana ia mengelus surai panjang Reina. Terserah dia mau jahat atau enggak. Tapi bukan berarti kamu harus jahat juga. Sebentar lagi kan kita akan menempuh hidup baru. Ingat yang baik-baik aja, lupakan semua yang buruk. Gimana? Mendengar suara lembut Arsen membuat hati Reina terenyuh. Mengingat yang baik-baik saja. Tapi tidak ada momen baik yang bisa Reina ingat soal ibunya. Sedari kecil Reina hanya seperti anak buangan bagi sang ibu. Reina membenci wanita itu. Tapi apa yang dikatakan Arsen ada benarnya. Jika mereka menempuh hidup baru tanpa meminta restu dari ibunya sendiri, Reina khawatir ke depannya tidak berjalan dengan baik. Tapi kalau dia gak ngasih restu gimana? Tanya Reina. Setidaknya kita mencoba. Reina tersenyum masam, kemudian mengangguk. Iltai, sir, Kid Gero. Arsen mengumbar senyum. Reina mengubah posisinya menjadi duduk. Mereka bertukar tatapan lekat dalam waktu yang cukup lama. Arsen mendengus pelan. Setiap hari kamu jadi semakin cantik, katanya. Itu karena kamu bucin. Celetuk Reina menggoda. Oh iya. Arsen memajukan wajahnya. Kalau gitu kamu harus tanggung jawab. Punggung Reina terhempas membentur ranjang karena Arsen yang tak berhenti maju. Jarak wajah mereka begitu dekat. Napas hangat keduanya saling menyapa pipi. Gimana cara aku harus tanggung jawab? Tanya Reina seduktif. Seperti ini. Arsen memiringkan kepalanya dan berakhir mencium bibir Reina. Pria itu melum empatnya lembut. Reina membalas lam empatan Arsen dengan seimbang. Aits, mau kemana? Nyaris saja Reina ingin kabur, tapi sigapnya Arsen membuat niat Reina gagal. Let's do it, baby.